Bismillahirrohmanirrohim. Kitab Mawaidul Usfuriyah. Hadits ke-28, larangan berandai-andai dan melupakan Allah. Diriwayatkan dari Asma binti Umais al-Hosamiyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa ia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu ta'ala alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruknya hamba adalah hamba yang sombong, yang berbuat aniaya, dan yang berlagak menonjolkan diri dan ia lupa dari Allah yang maha besar dan maha tinggi. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang sombong dan yang berbuat aniaya dan ia lupa dari Allah yang maha perkasa dan maha luhur. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang lalai dan lupa dengan kuburan dan busuknya jasad. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang bertindak sewenang-wenang melewati batas dan ia lupa dengan permulaan dan akhir. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang memilih dunia dengan cara perantara, mengatasnamakan agama. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang memanipulasi dunia dengan hal-hal syubhat. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang memiliki sifat tamak rakus, yang dapat menuntunnya ke neraka. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang diperbudak oleh hawa nafsu yang menyesatkannya. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang diperbudak oleh kesenangan yang dapat menghinakannya dan jauh dari kebenaran. Al-Khobar Bitamami. Diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa kekhalifahannya mengutus para sahabat ke tanah Roma untuk berperang. Kemudian mereka kalah dan 20 kelompok dari mereka ditawan. Kaisar Roma memerintahkan seorang sahabat dari mereka masuk ke agamanya dan menyembah berhala. Kaisar berkata, apabila kamu masuk ke dalam agamaku dan bersujud pada berhala maka aku akan menjadikanmu pemimpin di kota besar dan aku akan memberimu bendera pemerintahan, harta, gelas emas dan terompet wewenang. Tetapi apabila kamu tidak masuk ke dalam agamaku maka aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Sahabat itu menjawab, aku tidak akan menjual agamaku dengan harga dunia. Kemudian Kaisar memberi perintah untuk membunuh sahabat itu. Ia dibunuh di lapangan. Ia dipenggal kepalanya. Sesaat setelah kepalanya terputus, kepalanya itu menggelinding memutari lapangan sebanyak 3 kali. Kepala yang terpenggal itu membaca ayat ini, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr, ayat 27-30. Melihat kejadian itu, Kaisar menjadi marah besar dan memerintahkan prajurit untuk mendatangkan sahabat yang kedua. Masuklah ke dalam agamaku. Aku akan menjadikanmu seorang kepala di kota ini. Jika kamu tidak mau maka aku akan memenggal kepalamu sebagaimana aku telah memenggal kepala temanmu, kata Kaisar. Sahabat kedua menjawab, aku tidak menjual agamaku dengan harga dunia. Jika Anda memiliki kuasa memenggal kepalaku maka sesungguhnya Anda tidak punya kuasa memotong keimananku. Kemudian Kaisar memberi perintah untuk memenggal kepala sahabat kedua itu. Setelah kepalanya terpenggal, kepala itu menggelinding 3 kali memutari lapangan, seperti kepala temannya, dan membaca ayat, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Quran Surah Al-Haqqah, ayat 21-23. Kemudian kepalanya berhenti di dekat kepala temannya yang pertama. Kaisar tambah sangat marah dan memerintahkan prajurit untuk mendatangkan sahabat yang ketiga.
Kaisar berkata, apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu akan masuk ke dalam agamaku? Kalau mau, aku akan menjadikanmu pemimpin. Naasnya, sahabat ketiga ini terbujuk dan berkata, aku masuk ke dalam agamamu dan memilih dunia daripada akhirat. Kemudian Kaisar berkata kepada patihnya, tulislah ia dalam daftar. Beri ia harta, gelas emas, dan bendera pemerintahan. Patih itu berkata, wahai Kaisar, bagaimana kita bisa memberinya kalau belum kita tes apakah dia itu serius atau tidak? Wahai Kaisar, katakan kepadanya, kalau kamu benar-benar serius dengan pernyataanmu maka bunuhlah salah satu temanmu. Jika kamu melakukannya maka kami akan percaya dengan pernyataanmu. Kemudian sahabat ketiga yang terlaknat itu membawa salah satu temannya. Ia membunuh temannya. Melihat kejadian itu, Kaisar memerintahkan patihnya untuk menulisnya dalam daftar. Kemudian patih itu berkata kepada Kaisar, ini tidak masuk akal dan bukan keputusan yang bijaksana untuk mempercayai pernyataannya, sahabat ketiga itu. Ia saja tidak bisa menjaga hak temannya sendiri yang lahir dan tumbuh besar bersamanya. Lantas apakah ia nanti bisa menjaga hak kita? Akhirnya, Kaisar memerintahkan prajurit untuk membunuhnya dan memenggal kepalanya. Setelah dipenggal, kepala sahabat ketiga itu menggelinding memutari lapangan 3 kali dan membaca ayat, apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Quran Surah Az-Zumar ayat 19. Kemudian kepala sahabat ketiga ini berhenti di tepi lapangan dan tidak berdekatan dengan kedua kepala sahabat pertama dan kedua. Ia akan kembali pada siksa Allah Ta'ala. Naudzubillah. Alhamdulillah.